coy, lagi belajar psikologi pendidikan, dosennya Bu Muja, boring coy. Tapi sorry ya, selama saya mengajar bahasa Inggris, saya beberapa kali mendapat penghargaan sebagai dosen favorit. Di PIAU itu saya beberapa kali dapat penghargaan sebagai dosen favorit. Tanya aja dia nama mahasiswaku, kalau aku mengajar di kelasnya, khususnya kelas PIAU, ada nggak mahasiswa saya yang ngantuk? Kadang-kadang itu mereka mengatakan, sudah Kak Bu Muja tambahin lagi. Bu Muja kasih lama-lama supaya dosen selanjutnya setelah Bu Muja itu nggak enak. Supaya waktu mereka terhabis, Bu Muja tambahin aja waktunya Bu. Bu jangan keluar dulu Bu, lanjut Bu. Kan seperti itu. Nah kan itu persoalan alam prasadar. Nah, yang menjadi masalah tadi di sini alam bawah sadar ya, alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu Sigmund Freud mengatakan bahwa pada dasarnya semua persoalan yang pernah kita alami Bapak Ibu sekalian, ya, pada dasarnya semua persoalan, semua pengalaman hidup, semua kejadian yang pernah kita alami sepanjang kita hidup itu tidak hilang Bapak Ibu sekalian. Dia ada dalam diri kita, mengendap di alam bawah sadar. Yang namanya dia mengendap di alam bawah sadar Bapak Ibu sekalian, itu kadang-kadang dia akan muncul di alam sadar kita. Perilaku kita sekarang Bapak Ibu sekalian itu adalah manifestasi dari alam bawah sadar yang mungkin Bapak Ibu tidak menyadari, atau jangan sebenarnya menyadari tapi pura-pura tidak sadar. Kenapa? Karena Sigmund Freud itu mengatakan bahwa pada dasarnya ya, orang-orang secara psikologis pada dasarnya orang-orang itu selalu ingin tampil baik di hadapan orang lain. Tak ada orang itu yang mau diketahui bobroknya di tengah masyarakat umum. Sehingga alam sadarnya dibaikin semua, berdandam, apalah semua kayak gitu. Kenapa? Biar terlihat cantik, biar terlihat elegan, ya. HP-nya diganti, biar terlihat dia kaya. Walaupun cicilan. Padahal sebenarnya kaya-kaya. Kenapa? Alam bawah sadar mengatakan bahwa gue harus seperti itu. Sadar gak sih Bapak Ibu sekalian bahwa kita bawah sadar kita mengambil keputusan itu sangat kadang-kadang karena pengaruh dari alam bawah sadar. Pak, Bu, berapa bersaudara? 4, anaknya? Anak ketiga, artinya punya kakak 2. Kakak 2 itu diantara 2 kakak mana yang paling akrab, Bu? Anak pertama atau anak nomor 2? Anak nomor 2. Pun berapa bersaudara? 5, anaknya? Ketiga, 2 kakak, 2 adik. Di antara adiknya mana yang paling akrab? Adik bungsu atau apa? Akrab dengan besti ya, tidak dengan Bu, berapa bersaudara? 3, anaknya? Pertama, di antara 2 adiknya mana lebih akrab? Bungsu. Wes, aku samanya semua ya. Waktunya habis. Nah, yang paling baju biru itu dia semangat banget ketika aku mengatakan gak usah tanya semua. Saya yakin dia takut ditanya ibu-ibu. Aku udah pegang tangannya dingin. Padahal ini tidak di ruang AC. Padahal panas. Kenapa tangannya dingin, Bu? Nah, perhatikan di sekitar kita, mungkin anak kita, atau yuk kita tanya pada diri kita sendiri. Saya mengatakan pada umumnya, ya, ingat, pada umumnya bukan berarti semua ya. Pada umumnya, kalau misalnya Anda 5 bersaudara, misalnya Anda anak ketiga, berarti punya 2 kakak dan punya 2 adik. Biasanya itu akan lebih akrab pada kakak yang pertama. Atau kalau adik, dia akan akrab adik yang bungsu, bukan yang berdampingan dengan dia. Atau kalau Anda anak itu lebih akrab dengan adik bungsu, bukan yang adik setelah
setelahnya. Kenapa? Kita menganalisisnya pakai psikoanalisis yang tadi mengatakan bahwa alam sadar kita itu mempengaruhi kita, bahwa semua kejadian yang masuk di alam bawah sadar itu akan mempengaruhi kita. Dia tidak hilang, dia tetap di dalam. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda usia 1 tahun, tiba-tiba ibu Anda hamil. Kira-kira perempuan berapa bulan dia mengandung? 9. Berarti kira-kira 1,9 usia Anda, lahirlah adiknya. 1,9 itu masih usia menyusui atau bukan? Tapi pada saat adiknya lahir, Anda disusui atau tidak? Apakah kakak itu nggak sakit hati? Oke, 1 sakit hati sudah masuk di alam bawah sadar. Nah tiba-tiba ketika dia berumur 3 tahun, dia main sama adiknya, terjadi pertengkaran, terjadi perebutan mainan antara kakak dan adik. Datang mama melerai. Siapa yang dibela? Adik. Sudah 2 rasa sakit hati masuk di alam bawah sadar. Itu belum kalau aku uraikan semua yang lain tuh. Pada saat belum ada adiknya, bangun pagi emaknya langsung memandikan dia, apa dan lain sebagainya. Begitu ada adiknya, kan dia nanti aja adik dulu. Udah berapa banyak rasa sakit hati kalian masuk di alam bawah sadar. Saat itu terlihat Bapak Ibu sekalian, tungguin pada saat dia besar, baru mungkin berpikir kenapa ya kok gue tuh gak pernah akur sama kakakku. Deket sih, tapi gak ngeklik. Beda kalau misalnya sama adik yang ada yang lompatannya gitu loh. Kenapa? Karena kita punya traumatik masa lalu Bapak Ibu sekalian. Ini contoh kecil ya, bahwa bagaimana masa lalu itu mempengaruhi kita. Pertanyaan yang paling sering diajukan mahasiswa saya, dia bilang begini, Miss Muja mau curhat, apa? Bagaimana cara melupakan mantan pacar? Aku bilang, nek pakai teori psikoanalisa, sampai dunia kiamat nggak akan pernah melupakan mantan pacar. Kenapa? Dia ada di alam bawah sadar kalian. Pertanyaan saya, ini begitu aku bicara tentang mantan pacar, siapa ingat mantan pacarnya di sini? Jangan-jangan tiba-tiba ingat semua yang dulu seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kita, cuma tiba-tiba dia tidak jadi karena ada masalah lain. Tahu gak sih ya, begitu kita putus dengan mantan kita, misalnya kalau ibu-ibu putus dengan pacarnya, ini tiba-tiba ada laki-laki lain yang mau masuk, ngungkapin perasaan. Terus apa pertimbangannya? Ganteng sih, tapi apa ya? Dia kalau berbusana itu norak, nggak rapi. Aku tuh suka laki-laki kalau dia berpenampilan baik, seperti mantanku yang dulu. Kan sudah ada perbandingan, kita perilaku kita dipengaruhi oleh itu. Atau nih tiba-tiba dia laki-laki putus dengan pacarnya, ada cewek yang datang yang naksir dia, cewek itu ngungkapin perasaan. Laki-lakinya mungkin mengatakan, pintar sih, tapi wajahnya standar. Aku tuh suka cewek cantik seperti mantanku sebelumnya. Kan tiba-tiba kita dipengaruhi itu tanpa sadar, itu alam bawah sadar kita loh. Siapa yang kemudian pada saat menikah di sini ibu-ibu tiba-tiba mengatakan saya pengen menikah, kriteria laki-laki itu saya pengen laki-laki yang seperti bapak saya, penyayang, nggak pernah marah-marah, dia suka mengasihani emakku dan lain sebagainya. Atau kalau dia laki-laki tiba-tiba mau menikah, tiba-tiba dia mengatakan aku pengen perempuan tipenya itu kalau bisa seperti mama saya. Mama saya itu jago masak, sabar menghadapi kita, walau bapakku tetap melayani bapakku dengan baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Alam bawah sadar mempengaruhi kita, kan gitu.
Kan tadi kemarin teman saya ini mengatakan, ini katanya dulu satu sekolah SMA, ya kan? Terus saya sering mengatakan pada mahasiswa saya, jangan pacaran kalau satu fakultas, jangan pacaran dengan orang yang satu sekolah. Dia bilang, kenapa Bun? Kalau kita pacaran sama orang satu mahasiswa, iya kalau kau mau nikah. Bayangkan kalau tidak menikah, begitu kau ini pacaran semester 1 ketemu pada saat ospek, terus begitu selesai, terus kenapa waktu kan begitu? Apa yang terjadi ketika 5 tahun kemudian kau masuk lagi kampus, ceritanya mau legalisir ijazah, baru masuk pintu gerbang saja, aku tuh dulu ingat loh, pertama kali aku kenal dengan mantanku itu di, atau ketika misalnya mau legalisir ijazah, nongkrong misalnya cari dekam, atau karena lapar makan di kantin, pasti ingat, aku dulu pernah makan loh sama mantanku di sini. Jadi masa lalu kita itu kan selalu hadir Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah juga denial bahwa kita udah melupakan masa lalu kita, nggak mungkin. Karena masa lalu kita itu ada di dalam kita dan itu pasti akan sangat mempengaruhi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang ingin saya katakan. Di dalam alam bawah sadar ini kita ada namanya ego, di alam sadar ini namanya ego, kemudian alam prasadar namanya super ego, dan ada id. Sumber masalah ada di mana? Ketika ini ego, id ini apa? Ini loh, segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu mau makan, Bapak Ibu mau minum, mau tidur dan lain sebagainya, yang menggerakkan itu ini, id. Ya, yang menggerakkan id. Tapi kenapa pokoknya saya mau beli baju baru karena nanti ada majelis taklim. Kalau aku nggak ikut beli baju baru, nanti anggota majelis taklim tuh nggak teman sama saya. Jadi nggak ada duitnya, kalau perlu dia pinjam duit itu hanya untuk beli ini. Kenapa? Itu adalah dorongan. Sifatnya itu ingin senangkan Bapak Ibu sekalian dan harus dituruti. Nah, yang ada di alam bawah sadar ya, kemudian ada alam prasadar, super ego. Super ego di dalam diri kita itu Bapak Ibu sekalian, itu seperti rem. Ya, seperti rem. Isinya apa? Isinya ajaran-ajaran. Kalau Anda beragama Islam ya ajaran-ajaran agama Islam, Anda Hindu, Buddha, Kristen ya ajaran-ajaran itu, atau nilai-nilai lokal yang ada di diri kita. Kemudian ada ego. Nah, ego itu Bapak Ibu sekalian, apa fungsinya di dalam ini? Jadi sumber masalah menurut Sigmund Freud itu ketika ego, super ego, id itu tidak bisa bekerja sama, bisa menimbulkan masalah. Jadi tadi id, ketika dia mau makan, dia nggak bisa bersentuhan dengan dunia luar, maka dia butuh perantara. Apa perantaranya? Perantara ego. Jadi ego di dalam tubuh kita itu Bapak Ibu sekalian, itu dia kayak kurir, kayak pak pos, yang menyampaikan pesannya super ego atau yang menyampaikan pesannya id. Pernah gak sih misalnya hari ini diundang Ibu Kades datang ke sini, terus tadi mengatakan pergi idnya mengatakan lu nggak usah pergi, paling ceramah itu lu tau kalau ada orang ceramah itu pasti narasumbernya membosankan, nggak usah datang, tidur aja kan gitu. Tapi super ego menyatakan ya pergi, siapa tahu materinya menarik. Itu kan ini pertengkaran tuh di dalam pergi enggak. Kalau zaman aku dulu kuliah sekolah, ngampus nggak ya, siang lagi kuliahnya, itu sudah mengatakan gak usah pergi kuliah, ngantuk, lebih baik kau tidur. Tapi super ego mengatakan pergi aja, nanti dosennya absen. Walaupun kamu tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh dosenmu, tapi minimal kamu mengerti, minimal dosenmu melihat wajahmu bahwa kau hadir. Kan seperti itu. Nah, kalau lagi menang alam bawah sadar, maka ego akan menyampaikan atau mengeksekusi apa yang diinginkan oleh ego, apa yang diinginkan oleh alam bawah sadar atau id. Tapi kalau yang menang adalah super ego, maka itu yang akan dilakukan. Nah, di dalam kehidupan kita, pernah nggak sih dalam batin Anda itu selalu bertentangan? Nonton sinetron ini apa enggak ya? Kayaknya sinetron ini aja deh. Jadi kayak ada bertengkar dalam dirinya sendiri antara mau nonton sinetron A atau sinetron B, antara mau pergi arisan atau tidak. Susah sekali karena selalu ada. Kenapa?
ini lagi bertengkar di dalam, bertengkar antara alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Ini nggak usah jelasin satu-satu ya, karena sebenarnya sudah saya jelaskan ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ada ego, ada super ego. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari kan konflik itu sering ada. Itulah yang menjadi masalah. Begitu konflik kita ditekan terus sehingga dia masuk di alam bawah sadar kita, kan seperti itu. Konfliknya terjadi di peperangan antara ego dan super ego. Dan itu setiap saat terjadi pertentangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang saya mau jelaskan, begitu terjadi pertentangan, ada ketidaksesuaian, ada kecemasan kita. Seperti yang saya katakan tadi bahwa psikoanalisis itu selalu memandang bahwa psikoanalisis memandang bahwa pada dasarnya semua manusia ingin tampil sempurna di hadapan orang lain. Begitu dia cemas, begitu ada hal yang dia tidak suka, maka akan muncul yang namanya mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego Bapak Ibu sekalian, itu adalah proses mental yang dia akan lakukan untuk mengurangi kecemasan dia, seseorang, atau mungkin untuk menolak apa sesungguhnya yang terjadi dengan dirinya. Nah, biasanya kalau bicara mekanisme pertahanan ego, mekanisme ini ada 8 Bapak Ibu sekalian yang akan saya jelaskan satu-satu. Saya memulai dari proyeksi. Karena di sini sumber masalah. Ini proyek seperti ini, nggak usah aku definisikan ya. Ini kan ada Bapak di sini nih. Dan saya membutuhkan contoh laki-laki. Ini misalnya Pak, panggilnya siapa Sintan Pak? Pak Kades. Pak Friend. Ini Bu Kastini. Ya, ini Bu Valen ya. Jadi anggaplah mereka satu SMA, satu kelas. Kastini naksir Friend. Contoh lo ya, contoh lo. Awas lo di sini ya, enggak. Ya, satu kelas itu tahu, satu kelas tahu bahwa jangan satu kelas, satu sekolah itu mungkin tahu bahwa ini itu naksirnya sama Friend. Tapi si Friend naksirnya sama Valen. Kira-kira suasana batinnya Kastini itu seperti apa? Malu atau gimana? Hancur. Bukan hanya hancur ya, malunya itu loh. Malu sama teman-teman bahwa satu sekolah itu tahu bahwa Kastini itu naksir berat sama si Friend. Maka Kastini itu kemana-mana dia cerita begini. Lu tahu gak sih teman-teman, aku paling jengkel deh sama makhluk yang bernama Friend itu. Kenapa? Itu Friend itu kan naksir berat saya. Setiap hari dia menghubungi saya, setiap hari dia telepon saya, setiap hari itu dia bawain saya nasi kuning dan lain sebagainya. Pokoknya semua orang itu di sekolah diceritain bahwa itu adalah makhluk paling menjengkelkan. Si Frank itu enggak laki-laki, bukan gue banget, bukan tipe saya. Semua orang diceritain begitu. Kira-kira kalau Kastini kemana-mana cerita tentang Frank seperti itu, yang jelek di mata teman-temannya siapa? Si Frank. Bahwa dia naksir berat, bahwa dia ngejar-ngejar cewek. Padahal sebenarnya naksir berat siapa sih? Itu namanya proyeksi. Ya, itu namanya proyeksi. Tahu gak sih Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu sering sekali proyeksi. Coba tanya pada diri Bapak Ibu sekalian deh, sering proyeksi atau tidak? Tadi itu Bu Anu bilang ya, Bu Titi bahwa besok itu kita harus beli seragam semuanya ya, wajib. Ya, dibilangin semua jamaahnya tuh bahwa besok beli baju seragam, kata Bu Titi. Itu beneran gak sih Bu Titi yang menginginkan baju seragam? Jangan-jangan bukan Bu Titi yang menginginkan baju seragam, tapi dia. Kenapa? Dia nggak mau kalau dia dicemooh oleh orang suruh beli baju seragam, takut dibully. Maka dia mengatakan Bu Titi suruh ini. Atau kalau di sekolah nih ya, anak muridnya bertengkar, tiba-tiba datang, Bu, ibu, si Anto pukul saya Bu, dia tinju saya loh Bu. Jangan-jangan bukan Anto duluan yang mukul,
Tapi yang mukul adalah dia duluan. Itu namanya proyeksi. Dan dalam kehidupan sehari-hari suka sekali begitu, karena kita nggak mau disalahkan, ya toh? Proyeksi. Yang kedua, ada namanya displacement, Bapak Ibu sekalian. Apa itu displacement? Mau tanya, pernah dimarahi orang tua waktu masih remaja dia atau waktu masih anak-anak? Pernah dimarahi orang tua? Kalau lagi dimarahi orang tua berani melawan atau tidak? Tidak. Sembunyi di kursi. Sembunyi di kursi. Tuh. Kalau dimarahi orang tua nggak berani melawan, gimana suasana hatinya? Dongkol? Iya toh? Dongkol. Masuk kamar. Pintunya di banting. Kan satu tuh. Gak ada pintu. Nih lagi dongkol-dongkolnya, tiba-tiba masuk di kamar adik kita. Kakak, aku pinjam bajunya ya kak. Apa kau bilang? Pinjam baju, enak aja. Kau tahu gak sih deh, aku beli baju itu dengan hasil keringat kakak sendiri. Banting tulang saya kak, deh. Dari pagi sampai pagi lagi kakak tidak tidur agar bisa beli baju ini. Tahu gak sih, saya ngerjain tugasku dari pagi sampai pagi supaya pekerjaanku bagus, supaya saya dapat nilai bagus, supaya kenapa kalau nilaiku bagus deh? Supaya kakak dapat beasiswa. Ini baju hasil beasiswaku, bukan dari ibu. Mungkin heran, ini kakakku kenapa ya? Biasanya juga aku pakai bajunya tidak marah-marah, tapi kenapa hari itu? Itu namanya displacement, Bapak Ibu sekalian. Pelampiasan. Pernah gak sih waktu kalian masih anak-anak, tiba-tiba kalian dimarahi orang tua, terus bengong, ini salah kita hari ini apa ya? Kok kita dimarahi? Punya pengalaman seperti itu? Sering. Kenapa? Kalian jadi korban displacement. Bapak ibu kalian itu habis bertengkar, tapi mama kalian tidak berani melawan bapak, maka kalian yang dimarahi. Pernah gak sih di sekolah tiba-tiba hari itu wali kelas kita dari pagi sampai jam berapa marahi kita, ngoceh terus marah-marah, nggak tahu apa penyebabnya? Mungkin dia habis bertengkar dengan kepala sekolah, gak berani melawan kepala sekolah, maka kalian murid-muridnya yang dimarahi. Kan gitu. Pernah gak kalian sebagai seorang guru, apakah Anda guru TK, SD, SMP atau SMA, tiba-tiba ada muridnya yang setiap datang nyolek-nyolek temannya, kasih menangis temannya? Ada? Banyak. Terus kita memarahi dan mengklaimnya bahwa dia anak nakal. Ya, berarti bagus. Tapi kan ada orang yang langsung mengklaim itu anak nakal, anak bandel. Kenapa? Boleh jadi itu displacement, Bu. Kerjanya main terus, di tasnya ada mainan. Tiap hari dia ke sekolah bawa mainan. Jangan dimarahi. Yang perlu diselidiki, maknya itu gimana? Karena ada begini, displacementnya anak-anak ya. Ini misalnya nih, si Anto lagi. Begitu dia mau main, pulang sekolah, dia mau main, emaknya, Anto, istirahat Anto. Jangan main terus, nanti kamu les. Pergilah si Anto, nggak jadi main. Begitu selesai jam 3 dia pulang dari les, mau main lagi toh, dilarang lagi, Anto jangan main terus, nanti sana bentar lagi asar, bentar lagi jadwalmu mengaji. Pergilah mengaji, pulang mengaji jam berapa ya? Mungkin 5:30. Begitu 5:30 atau mau jam 6 itu pulang ngaji, mau main, dimarahi lagi mamanya, Anto main terus, nanti tuh maghrib. Tak jadi lagi Anto main. Begitu selesai maghrib dia mau main, apa lagi dilakukan mamanya? Anto belajar, main terus ini anaknya. Belajar. Belum, jangan main. Kerjakan PR. Tungguin di situ. Begitu selesai anaknya belajar, si Anto belajar, dia mau main, apa yang dikatakan mamanya? Anto tidur, jangan begadang. Nanti besok terlambat bangun. Iya toh? Anto tidak sempat bermain. Kapan Anto
tidak melihat mama dan ibunya, mama dan bapaknya di sekolah. Maka saat itulah Anto akan mengeluarkan mainannya di sekolah. Tempat yang dia bisa bermain tidak dimarahi ibu dan bapaknya adalah di sekolah. Tempat di mana dia bisa bermain tidak melihat mama dan bapaknya adalah di tempat dia mengaji. Jadi please, kalau ada anak seperti itu, jangan juga ikut-ikut marahi. Hanya akan membuat dia tambah stres. Itu namanya displacement. Maaf, siapa yang kemudian menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, kemudian mengatakan seperti ini, aku kan dulu mau sekolah, tapi tidak bisa sekolah, maka aku punya anak, anakku harus sekolah. Ada yang seperti itu? Banyak. Alam bawah sadar Anda berpengaruh. Anda sengaja menyekolahkan tinggi-tinggi anaknya karena Anda punya pengalaman. Anda tidak mau terjadi seperti itu. Kan seperti itu. Displacement semua tuh. Itu namanya displacement, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada namanya rasionalisasi. Rasionalisasi itu kayak gini, kalau murid-murid yang misalnya begini, dia marahin mamanya karena nilainya jelek. Tiba-tiba dia bilang begini, sebenarnya tuh Mayang, saya mengerjakan tugas, semuanya saya kerjakan, kehadiranku bagus. Emang dasar gurunya itu sentimen sama saya, Ma. Kenapa sentimen? Anu loh, Ma, guruku itu kena naksir saya, terus saya tolak. Itu namanya rasionalisasi. Bukankah dalam kehidupan kita sering sekali rasionalisasi seperti itu? Kalau si A bisa beli itu, kenapa aku enggak? Si A kan beli merek HP begini. Ya udah, saya juga harus membeli HP. Kenapa sih saya harus beli HP begini? Karena si A punya. Rasionalisasi kita. Terus ada namanya sublimasi, Bapak Ibu sekalian. Sublimasi itu contohnya kayak gini, aku gak usah pengertian-pengertiannya ya, karena nggak ujian. Kalau aku kasih pengertian nanti uji, ayo maksud dengan proyeksi. Apa sih karena dia hafal, mending contohnya ya kan. Sublimasi itu kayak gini. Kalau misalnya Anda punya keinginan yang sangat ini, energi kita berlebihan. Misalnya ada anak yang dia suka berantem, dia suka berkelahi. Daripada dia berkelahi terus, saya masukkan dia sasana tinju, saya masukkan dia taekwondo. Itu namanya sublimasi. Ini dia misalnya ada orang menikah, nggak punya anak. Iya sih, dia nggak punya anak kandung, tapi dia ngambil banyak anak-anak yang lain, dia sekolahkan. Itu namanya sublimasi. Tapi kadang-kadang sublimasi yang berlebihan juga tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Apalagi regresi. Regresi itu kayak gini. Begitu Anda sangat stres menghadapi tekanan yang luar biasa, perilaku kita yang udah dewasa tiba-tiba itu bisa berperilaku seperti anak-anak. Tahu gak sih kenapa orang sering mengatakan itu kok dia sudah besar tapi kelakuannya kayak anak-anak? Itu artinya dia lagi regresi, Bapak Ibu sekalian. Ini contoh suatu hari waktu anak saya masih kecil. Ini ada anak tetangga saya sering ke rumah, anak SMA. Suatu hari dia datang, tiba-tiba dia nanya begini, tante mau kemana? Beli dot untuk adik. Tante mau beli dot berapa? Satu aja lah. Jangan tante, jangan beli satu, beli 3. Kenapa harus 3? Kan gini, tante kan super sibuk tuh. Tante pergi gini, acara ini gini. Coba misalnya kalau ada itu minum susu, dia tante belum sempat cuci dotnya, kan ada cadangan tuh 2. Ya masuk logika juga sih. Saya kemudian membeli 3. Nah, apa yang saya lakukan? Suatu hari saya datang, kok dia minum susu dari dot? Saya tak memarahinya, tapi tiba-tiba aku bertanya. Sebut saja namanya Ani, bukan nama sebenarnya. Ani, kamu kelas berapa sih? Karena saya tahu dia SMA tapi nggak pernah tahu dia kelas berapa. Dia mengatakan kelas 3 tante. Ini pasti dia lagi stres. Begitu dia stres itu maka dia ingin kembali. Kadang-kadang kalau kita stres itu ingin kembali ke masa kanak-kanak. Kita akan mengulangi kejadian-kejadian yang sangat kita sukai pada saat kita anak-anak. Itu namanya regresi. Aku itu kalau hujan, Bapak Ibu sekalian, itu aku bisa regresi. Jadi kalau aku lagi pulang kampung terus hujan deras,
Kan di rumahku banyak anak-anak belajar ngaji. Itu pasti kan sering dimarahi anak-anak tau, kalau mau pergi mandi-mandi hujan kadang-kadang dimarahi mamanya dengan alasan nanti sakit. Sama juga anak-anak di rumahku itu, saya teleponin satu-satu emaknya. Bu, saya pergi mandi-mandi hujan ya, saya sama si Anto, si Udin, si ini, aku teleponin tuh semua emaknya. Pergilah kita main bola. Saya ikut. Alasannya nemani anak. Padahal sebenarnya saya mau mandi-mandi hujan seperti waktu aku masih kecil. Cuma kan apakah saya tidak akan ditertawai warga? Tiba-tiba hujan deras, terus aku pergi mandi-mandi hujan sendirian. Pasti dia bilang, kayaknya sinting deh ini anak. Itu namanya regresi. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan sehari kita, coba perhatikan, kalau Anda lagi suntuk, apakah perilakunya nggak seperti anak-anak? Apa yang dilakukan anak-anak? Main game. Kalau nggak main game, ngapain? Update status dan lain sebagainya. Anda akan melakukan seperti itu. Kenapa? Lagi regresi. Terus ada namanya introyeksi. Nah ini nih juga introyeksi nih Bapak Ibu sekalian. Introyeksi itu ketika kita sangat suka seseorang, kemudian semua nilai-nilai yang orang yang kita suka itu kita ambil. Ini karena sangat suka David Beckham, kalau ada penggemar bola, maka semua baju David Beckham kita ini, model rambutnya David Beckham kita tiru, itu namanya introyeksi. Ini karena sangat suka Afgan, penyanyi Afgan, maka begitu Afgan muncul dengan iklannya HP Vivo apa Oppo ya, saya lupa, maka Anda akan membeli HP itu. Jadi introyeksi itu, begitu kita menyukai seseorang, kita ambil semua ininya. Kenapa kamu mau menjadi guru? Aku suka guru saya yang seperti ini. Maka seseorang tiba-tiba perilakunya itu kayak gurunya yang kayak dulu. Kenapa engkau mau jadi guru mengaji? Aku suka guru mengajiku dulu.